wabarakatuh, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama Diunggahnya video saya ini Ibu adalah sebagai bukti Subaka bahwa Ardian. kami, kelompok 6 Bahasa Indonesia Kami jurusan dari Sekolah Ekonomi Tinggi Syariah Agama telah Islam menyelesaikan Ma'arif tugas Sintang mewawancarai. jurusan Ekonomi Di Syariah. sini, kami Ingin memilih untuk mewawancari mewawancari Pak seorang Yai. kiai dari pesantren di Pertama-tama, Kabupaten mungkin Sekarau. Bapak bisa Simak memperkenalkan videonya. diri Bapak dulu. Insyaallah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah semuanya tentunya kita juga kedatangan tamu dari mahasiswa Staimah ya. Jadi dalam hal ini saya pribadi berasal dari Jawa, cuma sudah kependudukan Sungai Kutat, Desa Sungai Dingin, Sekadau. Nama saya Abdul Aziz Syam, dan di pesantren ini sudah 3 tahun mulai berdirinya pesantren ini. Alhamdulillah. Mengenai hal lain, banyak proses-proses yang kami lalui pesantren ini, karena tujuan kami di sini pertama yaitu membuka takhasus, yaitu khusus untuk menghafal Quran. Untuk formalnya yaitu mengentas mereka-mereka yang mana putus sekolah, yang mana tidak mau sekolah. Jadi di sini dibikinkan penyetaraan, yaitu paket A, paket B, paket C, sehingga setelah melalui 3 tahap itu insya Allah Qurannya selesai 30 juz, insya Allah. Itu ya. Nama pondok pesantren Mustahikul Abror. Pesantren ini Mustahikul Abror. Lain Pertanyaan selanjutnya, apa latar belakang didirikannya pondok pesantren ini? Didirikannya pondok pesantren ini karena pertama saya ingin mengembangkan Al-Quran, membuka pendidikan Al-Quran, sehingga tujuan utama yaitu mengokohkan Al-Quran, memasyarakatkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat, mengenalkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran ini suatu pedoman yang bukan hanya untuk sekedar dibaca. Dan hasilnya alhamdulillah para santri putra maupun putri bisa dilanjutkan ke pendidikan berikutnya, insyaallah seperti itu. Pertanyaan berikutnya, kapan pondok pesantren ini didirikan dan bagaimana proses awal pendiriannya? Karena pondok pesantren ini memang sudah ada santri yang mengikuti dari pindahan. Dulu kami di Jalan Sintang di kilometer 4. Di sana tempat masih pinjam, tanah juga pinjam. Alhamdulillah di sini dapat tanah beli, terus tanah wakaf, sekarang sudah bersertifikat. Dan proses awalnya berdirinya ini kami tidak mengutamakan fasilitas atau tempat, bagaimana tempat ini layak ditempati. Yang penting ada yang mau belajar. Jadi pada waktu itu di tahun 2021 kami pakai terpal. Ini masih kosong, tempat ini masih kosong, bagi tebas-tebas. Jadi pakai terpal, atap terpal, dinding terpal, alas terpal. Di situ berjumlah 7 orang, 8 orang sekaligus dengan saya, ukuran 4 kali 4 meter. Apa visi dan misi pondok pesantren ini? Nah, itulah tadi, kembali ke tadi, yang pertama untuk mengedepankan mereka-mereka yang kaum lemah, yang
mereka yang anak-anak yang di kampung yang sudah tidak mau melanjutkan pendidikannya, jadi ditampung di sini. Itu disitulah di sini ini visi dan misinya pesantren ini, sehingga alhamdulillah juga ke depan yang sudah selesai di sini, bahkan yang tidak selesai Qurannya, ada yang ke IAIN di sana, ada dapat beasiswa full di sana, ada juga yang ke lain. Jadi tujuan kami bagaimana mereka ini setelah ke masa depannya dengan barokah Al-Quran, Allah berikan kemudahan itu ya. Dan berikutnya, apa harapan Bapak sebagai pendiri atau pimpinan pesantren ini untuk masa depan pondok? Harapan saya pondok pesantren ini karena memang ini memang terfokus kepada Al-Quran, kepada agama, dan tidak mengesampingkan umum juga. Jadi harapan ke depan bagaimana pondok pesantren ini tetap kembali ke tujuan utama, sehingga kalaupun di lain tempat berbagai macam aktivitas pendidikan, jalur program-programnya, di sini kami khususkan untuk Al-Quran, pemahaman Al-Quran ya, kita juga agar supaya apa, di dalam satu daerah contoh di Skadau banyak bengkel ya, mungkin ada bengkel tertentu sehingga kalau tukar ban ada bagian ban saja. Kalau ke Jinamo misalkan, itu memang bengkel Jinamo. Begitulah di sini. Jadi kalau menginginkan pendidikan lain, kami arahkan ke tempat lain. Kalau menginginkan kemurnian Al-Quran, di sinilah tempatnya gitu. Jadi harapan kami ke depan, pondok pesantren itu tetap menjadi bagaimana pondok Quran yang sebenarnya. Jadi tidak berbau dengan lain, walaupun di tempat lain itu macam-macam juga programnya, karena kami tahu mereka memajukan pondok pesantrennya mempunyai masing-masing, ide masing-masing atau program masing-masing. Sedangkan di sini kami kembalikan lagi kepada tujuan utama, yaitu khusus Al-Quran, sehingga kedepannya sampai kapanpun yang namanya Al-Quran tetap dicari kemurniannya. Di mana yang memang murni khusus untuk Al-Quran, insya Allah di Skadau di sinilah gitu. Itu. Jadi tidak terlalu mengharapkan banyaknya santri, karena memang ini khusus. Tidak semua orang, tidak semua remaja, tidak semua yang lulus sekolah dari SD itu menginginkan menghafal Al-Quran. Maka itulah tadi beda dengan tempat lain, karena ada sekolah. Kalau sekolah siapapun bisa sekolah, tapi kalau menghafal Quran, memang yang punya minat untuk Quran, sehingga sedikit istilahnya di sini itu tersaring gitu. Makanya kalau istilah sekarangnya itu takhasus ini khusus. Ketika masuk khusus ini berarti udah menghafal Al-Quran gitu. Nah, untuk mengimbangi formalnya yaitu diangkat dengan ijazah penyetaraan itu. Jadi harapan ke depan, insya Allah asalkan setidak adanya saya, asalkan tetap dengan Quran, insya Allah sampai hari kiamat tetap seperti apa yang menjadi tujuan utama, yaitu memurnikan Al-Quran. Itu harapannya ke depan. Dan tidak ada tujuan lain. Itu aja. Alhamdulillah dari pihak daerah di Skadau ini ya, di sini sudah termasuk nggak ada sorotan dari pihak pemerintah. Istilahnya pondok khusus untuk Al-Quran tuh di sini walaupun sekecil ini udah mulai diketahui gitu, sehingga kami berdirinya ini tidak liar gitu, tidak liar. Sudah ada akte notaris lembaga, sudah ada izin operasional, juga tanah sudah bersertifikat. Jadi harapan ke depan sampai kapanpun pondok ini tetap pondok Quran. Itu harapannya ke depan gitu ya. Walaupun yang pasti, karena Allah tidak akan putus dengan Al-Quran.
Allah tidak akan putus dengan Al-Quran. Allah tidak akan putus melanjutkan memanggil hambanya untuk dibebankan amanah ini untuk membawa Al-Quran dari generasi ke generasi. Jadi yang seperti itu nih bisa dikatakan yang diistimewakan oleh Allah ya memang bukan semua. Nah, yang namanya istimewa mungkin dari pandangan secara zahir, yang namanya istimewa ini bukan banyak. Pasti ada beberapa yang istimewakan seperti itu, sehingga pondok pesantren ini itu yang kami harapkan ke depan. Jadi tetap dalam Al-Quran, sehingga kalau Allah berkehendak mengistimewakan siapa saja yang berada di pondok ini, insya Allah tidak akan diturunkan derajatnya oleh Allah. Itu ya harapan ke depannya, insya Allah. Ya, sekian wawancara dari kami, Pak. Terima kasih pada Bapak yang telah mau diwawancarai oleh kami, dan semoga pondok ini semakin berkembang ke depannya, Pak. Dimurahkan rezeki Bapak, disehatkan tubuh Bapak, dan semoga kelak pesantren ini dapat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, Pak. Amin.